Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, khusus untuk jemaat GPDI Theophilus, hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, kita dapat mengadakan ibadah tatap muka kembali. Karena izin yang kita dapat maksimal hanya 150 orang per sesi, itu sebab saya minta kerjasama jemaat GPDI Theophilus untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap memakai masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, tetap jaga jarak, dan selama beribadah kita tetap menggunakan masker. Semua untuk kebaikan kita semua. Dan perlu diperhatikan, pembagian wilayah-wilayah per sesinya akan dibagikan via WA. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara mematuhi peraturan wilayah-wilayah per sesi agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Dan satu lagi, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa mengirimkan link sertifikat vaksin ke WA Sekretariat Gereja. Kami gereja akan mendata Bapak Ibu yang telah melakukan vaksinasi untuk mendukung himbauan dari pemerintah. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Markus 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Renungan hari Jumat kemarin, kita berbicara tentang kebutaan rohani. Saya melanjutkan di hari Minggu, saya berbicara bagaimana kita harus bebas dari kebutaan rohani. Dan ayat yang kita baca setelah Yesus membicarakan tentang kebutaan rohani orang Farisi, Yesus mengangkat satu lagi penyakit yang berhubungan dengan mata. Yesus membahas murid-muridnya yang mengalami rabun dekat. Rabun dekat adalah gangguan pada mata di mana orang itu tidak bisa melihat benda dalam jarak yang dekat. Tetapi orang tersebut dapat melihat benda dengan jelas dengan jarak yang jauh. Yesus sedang memperingatkan murid-muridnya terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Karena orang Farisi dan Herodes mempunyai konspirasi antara agama dan politik untuk mencapai suatu keinginan yang mereka dapatkan. Rupanya para murid menyangka Yesus berbicara tentang kekurangan bekal, kekurangan roti. Padahal apa yang ingin dikatakan oleh Yesus, bahwa konspirasi agama dan politik yang dilakukan orang Farisi dan Herodes kerap memakai iming-iming kesejahteraan bagi mereka yang lapar dan menderita untuk mencapai keinginan orang Farisi dan Herodes demi mendukung kepentingan mereka. Tetapi murid-muridnya belum juga mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Maka Yesus menegur murid-murid dengan keras. Mereka mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi mereka tidak bisa mendengar.
Mujizat penggandaan roti yang dilakukan Yesus di depan para murid-muridnya, ternyata murid-muridnya tidak memahami akan hal itu. Murid-murid Yesus mengalami yang namanya rabun dekat rohani. Bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Terkadang di dalam hidup kita seperti murid-murid Yesus yang sedang mengalami sakit rohani, yaitu rabun dekat. Kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, anugerahnya yang melimpah di dalam hidup kita. Padahal semua itu terjadi di depan mata kita. Dengan semua yang terjadi saat-saat ini, apakah kita masih bisa melihat kuasa Tuhan? Apakah kita masih bisa melihat mujizat Tuhan yang telah dinyatakan, yang telah kita rasakan di depan mata kita? Atau kita malah berpikir bahwa Tuhan Yesus membiarkan kita saat-saat ini kita berjalan sendiri. Alkitab mengatakan, hitunglah berkat-berkat Tuhan, lihatlah apa yang telah dilakukan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan malam hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mengalami sakit rohani rabun dekat, kita berdoa agar semuanya ini dapat disembuhkan di dalam nama Yesus. Agar mata rohani kita menjadi sehat kembali. Dan kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.